Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah Statistika dan Metodologi Penelitian untuk pertemuan keempat dengan saya sendiri, dosen pengampunya. Oke, di pertemuan 4 ini menyambung pada pertemuan ke-1, 2, dan 3. Keempat ini kita akan membahas rumusan masalah, di mana kalian harus mengerti dulu ya maksud dari merumuskan suatu masalah pada penelitian. Tentunya pada penulisan tugas akhir ya. Oke, di mana rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang kemudian nanti akan dicarikan jawabannya dengan melalui pengumpulan data. Merumuskan masalah penelitian tersebut bisa atau dapat dilakukan dalam bentuk pernyataan ya. Bisa juga dalam bentuk pertanyaan ya. Oke, jadi nanti bentuk rumusan masalah itu berkesinambungan dari latar belakang dan identifikasi masalah, tapi dia bentuknya selalu dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan juga bisa, tapi lebih sering ke bentuk pertanyaan. Oke, di sini kalian juga harus tahu dulu rumusan masalah yang kalian akan bikin itu apa aja. Bentuknya nanti ada 3. Yang pertama rumusan masalah deskriptif. Ini adalah masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel. Ya, variabel itu bisa berdiri sendiri, bisa juga lebih ya. Jadi dalam penelitian tersebut, penelitian tidak membuat perbandingan. Jadi di masalah sini tidak ada perbandingan, tapi hanya membuat rumusan aja ya. Oke. Juga tidak membuat perbandingan ataupun mencari hubungan antar variabel. Sedangkan rumusan masalah yang kedua itu adalah komparatif. Nah, ini baru namanya aja komparatif atau compare atau membandingkan. Ini adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan antara satu variabel atau juga 2, bahkan bisa lebih ya, dari sampel-sampel yang ada ya. Nanti ada contoh-contohnya ya. Nah, untuk rumusan masalah yang ketiga, ini adalah rumusan masalah bentuknya asosiatif atau penggabungan ya. Oke. Ini adalah rumusan masalah penelitian yang memiliki sifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau juga lebih. Jadi ini boleh dibilang digabung semua variabelnya. Jadi semakin banyak ya di sini. Namanya saja asosiatif atau asosiasi penggabungan. Oke. Lalu ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan di dalam membuat suatu perumusan masalah. Oke, apa aja? 1, dirumuskan secara jelas menggunakan kalimat tanya, yakni dengan mengajukan alternatif tindakan ya. Jadi harus ada, selain bertanya juga harus punya alternatif ya yang akan dilakukan. Lalu data pertanyaannya juga bukan hanya nanya aja tapi juga bisa diuji ya. Jadi ketika kalian membuat pertanyaan, jangan pertanyaan yang tidak bisa diuji ya, atau tidak ada pembuktiannya, itu bingung. Yang keempat, mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada atau keadaan yang diinginkan. Jadi menanyakan sesuatu yang memang benar-benar ada itu. Kayak seperti apakah bumi itu bulat? Nah, itu kan memang benar kan? Gitu. Apakah bumi bisa berbentuk selain bulat? Nah, itu tidak dapat diuji secara empiris. Jadi jangan pernah ditanyakan hal seperti itu. Oke, 5, disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat. Jadi jangan bertele-tele, apalagi memakai beberapa kalimat sambung secara bersamaan dalam satu kalimat, gitu ya. Seperti yang kemudian lalu. Nah, jadi cukup satu aja kalau memakai kalimat tanya. Nomor 6, jelas cakupannya. Jadi jangan melebar kemana-mana. Kalau kalian fokus misalnya ke material, tanyakan saja tentang material. Atau misalnya mencakup kapasitas ya atau output. Ya udah itu aja, jangan ditanya macam-macam ya. Nomor 7, memungkinkan untuk dijawab dengan menggunakan metode. Nah, seperti tadi. Ya, menanyakan apakah mesin ini mampu menghasilkan kapasitas sekian kilogram. Nah, berarti kan harus ada metodenya supaya kapasitas mesin itu bertambah, atau tekniknya apa, misalnya ditambahkan yang tadinya pakai belt jadi dirubah supaya cepat
pakai rantai gitu ya, itu di pelajaran elemen mesin. Nah, di sini nanti ada kata-kata yang bisa kalian pakai, mulai dari siapa, ya, apakah, di mana, kapan, kenapa, bagaimana. Nah, ini yang saya paling sering dijumpai di penulisan skripsi atau tugas akhir itu banyakkan kalimat ini, bagaimana dan apakah, ya. Ini kenapa juga boleh, tergantung sama jenis pertanyaan kamu atau pernyataan kalian, gitu ya. Oke, dari pertanyaan itu nanti tambahi lagi pertanyaan esensial dengan menggunakan kalimat tanya atau kata tanya, yang di mana, bagaimanakah, bagaimana jika, haruskah, kenapa, gitu ya. Jadi banyak, ada beberapa kata yang, tidak boleh dipakai ya. Jadi patokannya ini aja, ya kalimat tanyanya. Oke, ciri-cirinya, satu, dibuat dalam kalimat tanya, tadi sama ya dengan jenisnya. Lalu, kedua, dibuat dalam kalimat yang singkat, jelas, padat. Jadi langsung ke pokok permasalahannya aja ya. Ketiga, memberikan petunjuk ataupun juga menjadi poin sentral di dalam kegiatan ya. Kayak misalnya, mesin tong pisang misalnya ya. Nah, poinnya dia apa? Supaya kapasitas, pemotongan banyak, tentunya juga harus memakai, jenis pemotong yang cepat atau pisaunya yang, jenis, disk tapi memiliki beberapa mata pisau. Kalau mau kita fokusnya ke output ya. Atau juga aktivitas penelitian, dari ulang, memberikan petunjuk ataupun juga menjadi poin sentral di dalam kegiatan atau aktivitas penelitian, sehingga para peneliti tersebut mampu untuk mengumpulkan data, serta juga menjawab pertanyaan yang kemudian akan disampaikan dalam rumusan masalah. Ya seperti tadi pertanyaannya, apakah mesin ini mampu menghasilkan, output atau kapasitas yang, tinggi, yang tadinya misalnya sejam itu hanya 10 kilo menjadi 1 jam itu bisa 15 kilo. Nah, itu ya, tapi harus ada jawabannya ya, kalian juga harus siap dengan, eee, jawaban kalau mau membuat suatu pertanyaan. Yang keempat, harus mengarahkan cara berpikir tersebut terhadap suatu permasalahan yang sedang dibahas ya, itu tadi fokus satu-satu dulu, itu jadi per poin ya. Tergantung sama kalian mau fokusnya apa nih, ke konstruksi, ke transmisi, atau ke sistem ya, atau ke, pengujian gitu. Yang kelima, harus mempunyai nilai penelitian. Nah ini, nanti hubungannya ke bab 2. Jadi teorinya harus mendukung. Jadi jangan kalian menanyakan sesuatu tapi dicari-cari, dasar teorinya, baik dicari di jurnal, di web, ataupun di pustaka, buku-buku itu nggak ada, itu jangan ya. Nanti gimana kalian bikin dasar teorinya kalau, membuat jawaban tapi tidak ada teorinya, atau tidak ada rumusnya, atau tidak ada, pernyataannya ya, itu tidak boleh. Karena ini sebuah tulisan, ilmiah ya, oke. Nomor 6, harus mempunyai visibilitas ya, harus mempunyai, bobotnya gitu. Yang ketujuh, masalah yang diangkat itu sebaiknya sesuai dengan kualifikasi atau juga kemampuan peneliti. Jadi kalau misalnya kalian ini kan dari teknik mesin, ya jangan ngebahas tentang, pemrograman gitu, itu kan, memang, mesin-mesin sekarang kan dituntut untuk, memakai, robot ya, atau robotika, atau, Arduino, atau PLC, atau yang, semuanya udah sistem kontrol. Tapi kalian jangan ngebahas bagaimana cara menyeting, sistemnya ya, atau membuat programnya. Itu karena kalian, eee, di luar kualifikasi kalian anak teknik mesin ya. Oke. Oke, sekarang masuk ke contoh rumusan masalah untuk, mahasiswa yang di bidang manufaktur. Kalau kemarin pertemuan 1, 2, 3, saya sudah bahas tentang cara membuat latar belakang dan cara membuat identifikasi masalah. Nah sekarang, poin ketiganya membuat rumusannya ya, jadi menyambung, tapi tetap saya ulang di sini ya. Latar belakang yang pertama, oke. Kemarin kita ngebahas tentang tusuk sate ya. Di sini jadi sate adalah salah satu makanan favorit yang sering dicari masyarakat Indonesia. Baik sebagai makanan di kala santai yang disuguhkan dengan lontong, ataupun sebagai makanan berat dicampur dengan nasi. Di mana sate ini berbahan utama daging ayam ataupun daging kambing yang ditusukkan dengan sebatang bambu.
Karena tingginya angka peminat makanan sate ini, maka otomatis angka kebutuhan tusuk sate pun semakin bertambah. Akan tetapi pada kenyataannya, mesin pembuat slicer tusuk sate hanya berujung bulat. Oleh karenanya, penelitian ini akan membuat mesin yang mampu membuat slicer tusuk sate yang runcing dengan mengaplikasikan 3 varian pisau serta mendesain transmisi yang sesuai dengan kebutuhan mesin slicer ini. Nah, jadi latar belakang ini dan identifikasi masalahnya kita ambil dari latar belakang ya. Contohnya pertama, banyak yang menyukai masakan atau makanan sate, baik sate ayam ataupun sate kambing, itu yang pertama dan ini benar adanya ya. Oke, dan ini, menjadi suatu identifikasi masalah ya, tapi bukan masalah berat ya. Yang masalah jadi dari masalah ringan dulu kalian tampilkan, nanti baru yang ke sedang, baru ke beratnya. Oke, masalah yang, tadi yang ringan ya, banyak yang menyukai masakan sate, baik sate ayam ataupun kambing. Lalu masalah yang, sedangnya atau mediumnya, kebutuhan tusuk sate meningkat. Ya ini otomatis karena makin banyak yang menyukai sate. Nah sekarang masalah yang, bisa dianggap beratnya, mesin pembuat tusuk sate hanya sebatas tusukan berujung bulat ya, itu. Oke. Nah, maka di sini rumusan masalahnya, kalian langsung inti ke sini. 1, membuat pertanyaan atau pernyataan. 1, bagaimana cara membuat sistem pada mesin pembuat tusuk sate agar mampu melakukan 3 proses sekaligus dalam satu tahap pengoperasian. Ya, itu menjadi rumusan masalah karena mesin yang ada itu, semuanya pisah-pisah, 3 proses, 3 mesin. Jadi untuk, penelitian di sini akan dibuat 3 proses tapi dalam satu mesin atau satu tahap pengoperasian gitu. Jadi, otomatis nanti akan mengurangi, cycle time-nya ya. Oke, itu rumusan masalah pertama. Bagaimana cara membuat sistem? Ya membuat sistem. Nah, karena ini masalahnya. Pada mesin pembuat tusuk sate agar mampu melakukan 3 proses sekaligus dalam satu tahap pengoperasian. Yang kedua, bagaimana cara membuat desain. Nah, jadi gimana nih supaya 3 proses jadi satu? Ya, kalian bagaimana cara membuat desain mesin tersebut agar dapat mengurangi cycle time, ya yang tadinya 3 mesin disatukan jadi satu mesin. Lalu yang berikutnya, apakah komponen inti yang akan dipakai pada mesin ini sehingga performa mesin meningkat? Nah, itulah rumusan masalah untuk mesin, yang peminatnya di bidang manufaktur. Ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Ya, jadi saya ambil yang inti-intinya saja, nanti kalian sendiri yang mengembangkan. Tapi tentunya harus sesuai dengan penelitian kalian ya, dan tidak boleh plagiat atau mencontek. Oke, contoh rumusan masalah di bidang konversi energi. Oke, saya bacakan lagi, walaupun ini sudah kemarin di pertemuan ketiga. Latar belakang kebutuhan akan pasokan listrik semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk di dunia dan juga bertambahnya perangkat-perangkat teknologi yang membutuhkan listrik. Akan tetapi justru cadangan fosil kita semakin berkurang. Untuk itu ada baiknya jika kita memanfaatkan sumber daya alam lain yang memang sudah tersedia tetapi belum diolah menjadi energi terbarukan. Di mana awalnya sumber daya alam ini akan diolah menjadi energi listrik. Salah satu contohnya adalah energi ombak atau air ya, PLTA. Di mana dengan debur ombak ini, energi akan ditangkap dengan alat berupa bandul, lalu energi yang ditangkap akan disimpan ke dalam baterai cadangan dengan bantuan suatu alat ya. Nah, oke, ini latar belakangnya. Maka identifikasi masalah yang pertamanya, 1 karena kebutuhan listrik meningkat ya. Kedua, tetapi cadangan fosil dan minyak bumi semakin berkurang ya. Jadi ini, masalah yang ringan, yang mediumnya. Lalu yang ketiganya, memanfaatkan sumber daya alam seperti debur ombak. Nah, itu masalahnya ya. Masih banyak lagi sebenarnya kalau ada beberapa jika kalian bisa, teliti untuk menambahkan ya poin-poinnya. Nah, yang keempatnya membuat alat penyimpan energi ke baterai yang berasal dari deburan ombak. Lalu rumusan masalahnya, nah 1, bagaimana cara menciptakan energi baru yang berasal dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air, itu masuknya kategori PLTA ini ya. Oke, ini rumusan masalah pertama ya, bagaimana cara menciptakan energi baru yang berasal dari PLTA. Yang keduanya,
Apakah deburan ombak dapat menghasilkan energi terbarukan guna menghasilkan energi listrik? Nah, jadi mulai masuk ke detailnya lagi, kalau ini tadi umumnya, sekarang detailnya, masuk ke air yang dipakai apa, yaitu deburan ombak. Yang ketiga, apakah energi yang disimpan di baterai kering nantinya akan mencukupi kebutuhan pasokan listrik? Nah, kayak itu ya, itu, yang lebih dalam-dalam lagi masalahnya akan dibahas ya. Oke, yang keempat, apa sajakah teori yang akan mendukung, nah, penemuan energi terbarukan yang bersumber dari air dan deburan ombak ini? Nah, jadi harus ada jawabannya. Kalian nanya atau buat pernyataan tapi harus punya jawaban. Jadi ini, teori apa saja nanti yang mendukung penemuan ini. Oke, itulah, contoh-contoh di bidang manufaktur dan di bidang konversi energi. Untuk pertemuan yang berikutnya nanti akan terus menyambung, di poin-poin bab 1, karena di poin bab 1 itu ada 6 poin, sedangkan ini baru, 3 ya, masih ada 3 lagi, nantikan saja, penayangan, YouTube nanti yang ke-5. Oke. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.